Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan video ketiga tutorial mata kuliah kesehatan mental. Adapun materi yang akan kita bahas kali ini adalah konsep dari kesehatan mental dan ruang lingkup kesehatan mental. Sebelum kita membicarakan sehat dan sakit secara mental, kita perlu memahami betul apa yang maksud dengan sehat dan sakit itu secara keseluruhan. Sehat adalah keadaan yang sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial. Tidak hanya terbatas dari bebas atau lemahnya atau adanya cacat. Ini merupakan sumber dari WHO. Sakit adalah konsep dari dimensi biopsikososial, yaitu disease, illness, dan sickness. Disease, sakit secara biologis. Kemudian illness berkaitan dengan bagaimana perasaan, persepsinya, dan bagaimana kondisi mentalnya. Sickness secara sosiologis, apakah dia dapat menyesuaikan diri dengan orang lain, apakah perilakunya merugikan orang lain atau tidak, itulah yang disebut dengan sickness. Sakit, definisi operasionalnya, adanya gangguan atau hilangnya fungsi dan dapat merupakan keadaan yang berada dalam rentang ketidaksenangan, ketidakmampuan, dan kematian. Masih konsep tentang sehat dan sakit. Kesehatan itu adalah kontinum. Dari sakit dengan sehat itu berkesinambungan. Jadi tidak ada yang terkotak-kotak apakah seorang itu sehat maka dia akan sehat selamanya, ataukah dia sakit, kondisi sakit maka dia akan sakit selamanya. Tidak demikian, tetapi kesehatan adalah suatu kondisi yang kontinu. Dengan demikian kita optimis bahwa kesehatan itu dapat ditingkatkan. Hubungan sakit fisik dan sakit mental ada 3, yaitu sakit mental karena sakit fisik, sakit fisik karena sakit mental, kemudian sakit mental dan sakit fisik saling menopang. Inilah hubungan antara sakit fisik dan sakit mental. Contohnya demikian. Apabila seseorang sakit secara fisik, misalkan sakit kanker, nah sakit kanker merupakan sakit yang tergolong berbahaya dan dapat mengakibatkan kematian. Dengan demikian, seseorang yang menderita kanker berisiko untuk mengalami sakit mental. Misalkan dia mengalami tertekan, depresi, ataupun stres. Setelah kita memahami apa konsep sehat dan apa itu konsep sakit, sekarang kita masuk kepada kesehatan mental. Kesehatan mental ada 2 istilah, yaitu ada mental hygiene dan mental health. Kesehatan mental berasal dari mental hygiene. Jadi mental hygiene itu ilmu yang mempelajari masalah kesehatan mental atau jiwa, bertujuan mencegah timbulnya gangguan atau penyakit mental dan gangguan emosi, dan berusaha mengurangi atau menyembuhkan penyakit mental serta memajukan kesehatan jiwa masyarakat. Jadi mental hygiene itu berupa ilmu yang mempelajari kesehatan mental. Mental hygiene bertugas mempertahankan dan memelihara kesehatan mental dan mencegah terjadinya gangguan mental, serta mencakup juga penyembuhan sedini mungkin atas gangguan mental. Mental hygiene adalah ilmu positif, normatif, dan praktis. Sedangkan mental health itu adalah suatu kondisi, keadaan jiwa yang sehat, yaitu state. Jadi mental health itu lebih pada state, kondisinya. Baik, ini perbedaan psikopatologi dan juga psikologi abnormal. Psikopatologi adalah bidang yang mempelajari patologi atau kelainan dari proses kejiwaan, digunakan di lingkungan psikiatri. Sedangkan psikologi abnormal, klasifikasi keadaan yang tidak normal yang mungkin terjadi pada individu, banyak digunakan di lingkungan psikologi. Nah, sekarang dalam menentukan apakah seseorang itu normal atau abnormal, jadi kita akan menentukan apakah seseorang itu sehat secara mental atau tidak sehat secara mental, ada beberapa pendekatan. Di sini kita akan membahas 5 pendekatan.
Yang pertama, pendekatan statistik, tingkah laku umum dalam suatu populasi. Jadi yang dianggap sehat adalah apabila suatu perilaku atau suatu kondisi di mana dialami atau dilakukan oleh sebagian besar masyarakat dalam populasi tersebut. Kemudian ada yang disebut dengan pendekatan normatif, norma sosial yang berlaku di masyarakat. Sehingga seseorang dikatakan sehat apabila individu berperilaku sesuai dengan norma. Bila seseorang tidak berperilaku sesuai norma, maka dia dianggap abnormal. Kemudian ada pendekatan distress subjektif, yaitu penilaian dari diri sendiri. Dia menilai apakah dirinya sendiri itu sehat ataupun tidak. Kemudian ada pendekatan fungsi atau pendekatan sosial. Seseorang yang dianggap normal atau sehat secara mental yaitu orang yang mampu menjalani aktivitas harian, mampu menjalankan peran dan fungsinya dalam masyarakat. Kemudian ada yang terakhir, pendekatan interpersonal, yaitu kemampuan menjalin relasi sosial. Seseorang yang mampu menjalin relasi sosial dianggap normal. Dari pendekatan normal dan abnormal ini, dalam menentukan normal dan abnormal ini, tentu saja ada kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Saya ambil contoh, misalkan pendekatan statistik, tingkah laku umum dalam suatu populasi. Bila dalam populasi tersebut banyak yang merokok, maka perilaku merokok itu dianggap wajar atau normal. Padahal perilaku merokok adalah perilaku yang tidak sehat. Demikian pula dengan pendekatan-pendekatan lainnya, ada kelemahan-kelemahannya masing-masing. Coba kalian pikirkan, coba Anda pikirkan kelemahan-kelemahannya dalam setiap pendekatan ini apa saja. Kemudian, definisi dari mental sehat. Lazarus mengemukakan bahwa sehat secara mental dimaknai sebagai tidak adanya gejala gangguan, mampu menyesuaikan diri dan dapat mengaktualkan segenap potensi serta mampu memilih mana yang betul-betul bernilai baik. Pendapat senada dilontarkan oleh Zakia Darajat mengemukakan bahwa kesehatan mental merupakan terwujudnya keharmonisan antara fungsi-fungsi jiwa serta mempunyai kesanggupan untuk menghadapi problem-problem yang terjadi dan merasakan secara positif kebahagiaan dan kemampuan dirinya. Kemudian yang terakhir, ada pendapat bahwa kesehatan mental dapat juga diartikan sebagai kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual, dan emosional yang optimal pada seseorang dan perkembangan ini selaras dengan perkembangan orang lain. Ini pendapat dari World Federation for Mental Health. Kesemuanya tercakup pada pendapat atau definisi dari WHO, World Health Organization, yang mendefinisikan bahwa mental health as a state of well-being in which the individual realizes his or her own abilities, can cope with the normal stress of life, can work productively and fruitfully, and is able to make a contribution to his or her community. World Federation for Mental Health merumuskan kesehatan mental sebagai berikut: perkembangan yang optimal baik fisik, intelektual, dan emosional, masyarakat yang membolehkan perkembangan ini pada anggotanya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa kesehatan mental itu lebih dari sekedar tidak adanya perilaku abnormal. Kesehatan mental merupakan konsep yang ideal sebagai bagian dari karakteristik kualitas hidup. Ciri-ciri mental sehat: sikap terhadap diri sendiri, dapat menilai kelebihan dan kekurangan diri secara realistis, persepsi terhadap realita, realistis terhadap orang lain dan lingkungan, adanya integrasi, kepribadian yang harmonis dan memiliki toleransi yang baik terhadap stres, adanya kompetensi, mengembangkan keterampilan untuk coping terhadap masalah hidup, bisa otonomi, memiliki ketetapan diri dan bertanggung jawab,
adanya pertumbuhan dan aktualisasi diri, mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Kemudian relasi interpersonal yang harmonis, kemampuan menjalin dan memelihara relasi sosial. Kemudian tujuan hidup yang realistis sesuai dengan kemampuan diri. Faktor yang mempengaruhi kesehatan mental yaitu ada 4: biologi, psikologi, lingkungan, dan sosial budaya. Biologis, di sini termasuk bagaimana perkembangan otak, bagaimana sistem endokrin, genetik, sensori, dan kondisi ibu selama hamil. Jadi seandainya dalam masa kandungan seorang janin itu sudah mengalami suatu keabnormalan, maka dia akan terlahir sebagai individu yang abnormal. Kemudian faktor psikologis, misalkan pengalaman awal, proses pembelajaran, dan kebutuhan. Di sini bagaimana perkembangan kehidupan individu itu akan mempengaruhi bagaimana kesehatan mentalnya. Misalkan, apakah dia pernah mengalami trauma atau kejadian yang sangat luar biasa, ekstrim, dan tidak menyenangkan. Hal tersebut merupakan pengalaman-pengalaman yang dapat mempengaruhi kesehatan mental. Kemudian lingkungan, di sini terbagi lingkungan fisik dan kimia. Kondisi-kondisi fisik dan kimia di sekitar kita bisa mempengaruhi kesehatan mental. Misalkan adanya mati. Baik, pada kondisi lingkungan fisik dan kimia, contohnya misalkan dalam situasi lingkungan yang udaranya panas, tentu saja emosi individu juga akan sangat terpengaruh oleh kondisi tersebut. Kemudian faktor sosial budaya. Sosial budaya di sini yang termasuk di dalamnya adalah stratifikasi sosial, interaksi sosial, keluarga, dan perubahan sosial. Di sini contohnya misalkan adanya stratifikasi sosial, misalkan ada seperti kasta-kasta, di mana misalkan seorang yang kasta yang di bawah, kemudian dia merasa memiliki kompetensi yang baik dan dari lingkungan sosial tidak menghargainya, tentu saja dia akan merasa tertekan atau akan merasa bahwa dirinya tidak diperlakukan dengan baik oleh lingkungan, sehingga bisa berakibat berisiko mengalami mental yang kurang sehat. Kemudian tujuan dari ilmu kesehatan mental memiliki dan membina jiwa yang sehat, berusaha mencegah timbulnya gangguan mental, mencegah berkembangnya bermacam-macam penyakit mental, dan disebabkan timbulnya penyakit tersebut, mengusahakan penyembuhan gangguan mental dalam stadium permulaan. Sasaran dalam kesehatan mental, sasaran utamanya adalah masyarakat. Hal ini berbeda dengan ilmu atau kajian psikologi abnormal maupun psikologi klinis. Ya. Klasifikasinya masyarakat umum, yang pertama adalah masyarakat umum, kemudian masyarakat dalam kelompok berisiko, masyarakat yang mengalami gangguan, masyarakat yang mengalami kecacatan. Ruang lingkup kesehatan mental secara garis besar meliputi promosi kesehatan mental, prevensi primer, prevensi sekunder, dan prevensi tersier, di mana hal ini akan kita bahas pada beberapa minggu kemudian. Baik, demikian video tutorial kesehatan mental yang ketiga.
Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.